Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sobat Nisa dari kampus Bega. NIM 08011385 akan menjelaskan soal nomor 1. Itu dimulai dengan algoritma deskriptif. Itu pertama, mulai kemudian mendeklarasikan variabel N itu jumlah suku, B beda barisan, K untuk pertama, kemudian ada array barisan, ada genap ada ganjil, ada indeks G dan GJ, serta jumlah genap dan jumlah ganjil. Kemudian meminta user memasukkan jumlah suku N dan beda barisan B, kemudian menjalankan perulangan dari I sama dengan bisa dengan 0, itu I lebih kecil dari N. Kemudian dari perulangan tadi terdapat ada proses menghitung suku ke I. Barisan array ini tuh prosesnya itu A tambah I kali itu. Kemudian yang kedua, jika suku genap, simpan di array genap dan tambahkan ke jumlah genap. Jika suku ganjil, simpan di array ganjil, tambahkan ke jumlah ganjil. Kelima itu, menampilkan seluruh barisan aritmatika, kemudian yang keenam, menampilkan semua elemen genap, jumlah genap, dan rata-rata genap jika ada. Kemudian yang ketujuh, menampilkan semua elemen ganjil, jumlah ganjil, dan rata-rata ganjil jika ada. Kemudian selesai. Langsung saja ke codingannya. Setelah share screen. Pertama itu include ya string, kemudian using name space std gitu comment, kemudian image, integer n, b titik koma, kemudian integer a sama dengan 1 titik koma, kemudian cout masukkan jumlah suku titik koma, kemudian cin titik koma, udah. Kemudian cout masukkan beda, kemudian cin b, koma, kemudian deklarasi lagi in barisan inisialisasi, duh, barisan array status tanggal 300, kemudian integer genap tanggal 500, ganjil titik koma, dan integer g sama dengan 0, sama dengan 0, titik koma, gj sama dengan 0, titik koma. Nggak usah titik koma, titik koma aja. Ini enter.
kemudian integer jumlah genap dengan 0, koma jumlah ganjil sama dengan 0, titik koma. Kemudian kita langsung ke pulangan, nggak kalian dikit, nggak pening. Kemudian for integer i sama dengan 0, titik koma, ini lebih kecil dari n, titik koma, i plus plus, kemudian langsung ke barisan array i sama dengan a ditambah i kali titik koma, kemudian suka if masuk ke perulangan peringatan kondisi barisan barisan i tadi, array i tadi, modulo modulo 2 sama dengan 0, maka barisan i tadi itu udah salah ya. Nah, dan huruf berawal lagi genap array g plus plus, kemudian sama dengan barisan array i titik koma, kemudian jumlah genap plus sama dengan barisan i tadi, barisan array i titik koma, kemudian langsung ke else. Ini salah. Ke else, buka kurung kolon, kemudian ganjil g plus plus, kemudian sama dengan barisan i tadi, kemudian tutup koma, jumlah ganjil plus sama dengan barisan i, barisan array i titik koma, kemudian cout barisan koma, kemudian langsung ke pulangan, langsung ke for in sama dengan 0, titik koma, kemudian i lebih kecil daripada n, titik koma, i plus plus, kemudian langsung cout barisan barisan tadi,
Nah, ini untuk antisipasi ya. Kamu kemudian siap genap. Oh my God. Genap. Oke. Dari siap genap dulu. Handle. Terus gimana? Kita dua kali. Titik koma. Kemudian ke perulangan lagi. For integer sama dengan 0. Titik koma. Ini lebih kecil dari G. Titik koma. Ke I plus plus. Kemudian cout genap array I. Aduh. Genap. Titik koma. Kemudian cout handle jumlah genap genap dibagi G titik koma. Ya Allah. Kemudian else jumlah genap kemudian langsung masuk ke ya dia lebih besar dari 0. Cout handle rata rata-rata genap jumlah genap kemudian titik koma maupun jumlah genap dibagi G titik koma. Nah, ya Allah dah pula nih. Koma kemudian else cout handle rata-rata genap tidak ada. Dengan tidak ada kemudian titik koma cout
handle rata rata terus ya handle dua kali ganjil paralel ini sama dengan 0 titik koma I lebih kecil dari GJ tadi G titik koma G plus plus dan si out handle jumlah ganjil soalnya jumlah ganjil kemudian jumlah ganjil kemudian jika GJ lebih besar dari 0 maka si out handle rata-rata ganjil jumlah ganjil dibagi GJ titik koma kemudian else si out handle rata-rata adalah ganjil sama dengan tidak ada koma or in masukkan akun jumlah ganjil plus barisan dan si out barisan kan bisa langsung di buat emang
Ntar. Iya. Terus menurut misalkan jumlah suku misalnya 3, nah beda dua, dua tiga. Dia ini kekecilan. Bentar. Kan jumlah suku misalnya 35, kan beda 11. Nah, tetap benar ada, banyak jadi ada. Langsung saja ke ini beras buat. Dan tadi nggak sampai programnya. Oh, menggunakan mas. Ya, asal 01 Berdawar batu gas semua masukkan. Dan dia program menyimpan semua sumber mereka dalam array tulisan. Kemudian program memeriksa setiap suku jika benar simpan di array genap. Hitung jumlah genap jika benar simpan di array genap. Hitung jumlah genap. Kemudian menambahkan garis lengkap. Yang ketujuh kemudian penampilan kemudian genap. Ditambah jumlah, ditambah rata-rata jika ada. Kemudian yang kedelapan menampilkan bentuk ganjil, tambah jumlah, tambah rata-rata jika ada. Kemudian program selesai. Ini berikutnya teman-teman kayak gini. Kemudian ada variabel n, b, a, integer, dan ada variabel barisan array 100, dan ada array 100 ganjil array 100. Itu integer, kemudian ada variabel lagi. G, gj, jumlah genap, jumlah ganjil berarti integer. Nah, ini nilai variabel A dimasukkan nilai angka, variabel B dimasukkan angka 0, variabel B masukkan angka 0, jumlah genap masukkan angka 0, jumlah ganjil masukkan angka 0. Dan right, masukkan jumlah 10, read n, kemudian right, masukkan read. Beda itu disimpan ke variabel B, read B, kemudian for melakukan perulangan, for i sama dengan to n, kemudian lakukan proses barisan array, dimasukkan A tambah I kali B, kemudian mengecek kondisi apakah barisan array itu ada habis, apakah ada sisa pembagian yaitu modulus 2 9. Jika iya, maka genap array G ini diisi dengan barisan array. Kemudian jumlah genap itu diisi dengan jumlah genap ditambah barisan array I. Kemudian G itu diisi dengan G tambah I. Kemudian else jika tidak, ganjil array GJ itu diisi barisan array I, kemudian jumlah ganjil itu diisi dengan jumlah ganjil ditambah barisan array I, kemudian GJ itu diisi dengan GJ plus I. GJ plus 1. Kemudian tampilkan ke layar barisan sama dengan sesuai dengan itu. Kemudian genap, jumlah genap
Kemudian jika dia lebih besar dari nol, maka tuliskan rata-rata genap. Jika tidak, tuliskan rata-rata genap tidak ada. Dan write ganjil, jumlah ganjil. Jika ganjil lebih besar dari nol, kemudian cetak rata-rata ganjil, jumlah ganjil dibagi ganjil. Jika tidak, cetak layar rata-rata ganjil tidak ada. Baiklah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.